Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada Sobat Orkes Kalibaru. Kita hadir kembali di Orkes Kalibaru. Pada siang hari ini, hari Kamis, tanggal 6 April 2023, kita bersama narasumber kece nih, namanya Dr. Widya. Dr. Widya, apa kabar, Dok? Alhamdulillah Baik. Gimana, Dok, pasien hari ini? Ya seperti biasa. Seperti biasa ya. Iya. Untuk hari ini kita mengambil tema apa, Dok? Ini kan lagi subtim polio ya di Kalibaru, jadi kita bahas tentang polio aja kali ya. Oke, kita akan membahas mengenai polio. Polio itu sebenarnya kenapa sih, Dok, kok bisa sekarang ada polio lagi gitu? Sebenarnya kan penyakit polio ini kan udah lama ya, udah kita kenal, bahkan dari waktu kita masih kecil tuh udah kita sering ya, ayo ke posyandu kita imunisasi polio segala macam seperti itu. Jadi sebenarnya ini bukan penyakit baru, sebenarnya ada penyakit yang lama yang dahulu tuh sebenarnya udah ditekan gitu ya. Mungkin karena sekarang setelah masa pandemi ini cakupan imunisasi polio kita mungkin kurang, jadi ada lagi kasus yang ditemukan di daerah Jawa Barat. Makanya diadakan subtim polio di Jawa Barat ini seperti itu. Jadi sebelumnya kita jelasin dulu kali ya, polio itu apa sih gitu kan? Pasti kita udah pernah dengar, sering dengar juga ya kan. Jadi penyakit polio itu atau poliomyelitis ini adalah penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus polio. Virus polio. Ya benar, virus polio ini dia menyerangnya menyerang saraf. Jadi nanti gejala yang sering munculnya itu adalah kelemahan di otot-otot tubuh. Jadi sampai menyebabkan adanya kelumpuhan otot seperti itu. Jadi makanya penyakit polio ini sangat berbahaya seperti itu, Kak. Kalau kelumpuhan otot itu hanya di kaki atau ada di daerah-daerah lain juga bisa? Sebenarnya dia bisa menyerang semua otot ya, tapi yang paling sering adalah otot-otot anggota berat seperti tangan, lengan. Kalau misalnya dia menyerang otot-otot pernapasan, ini yang lebih berbahaya karena akan menyebabkan kematian seperti itu. Makanya bahayanya virus polio seperti itu. Kalau kematian, Dok, sebelumnya pernah ada angka kematian nggak sih, Dok, untuk kasus polio ini sebenarnya? Mungkin sebelum ditemukannya vaksin polio mungkin banyak ya, dari dulu, udah dari global juga pasti banyak. Karena udah adanya vaksin polio mungkin itu berkurang, tapi agak mengurangi, kalau misalnya ada kelainan di otot gitu kan sebenarnya kita udah sering dengar juga beritanya itu ada beberapa yang sampai gejalanya seperti itu gitu. Gejalanya apa sih, Dok, kalau orang itu bisa terindikasi mengidap polio? Oke. Emang ada beberapa pasien yang terkena polio itu ada yang tidak bergejala, ada yang gejalanya ringan, bahkan ada yang berat. Yang berat itu ya itu yang seperti kelumpuhan. Tapi biasanya gejala yang paling awalnya itu biasanya seperti virus-virus lain, itu ada demam, ada kelelahan, ada muntah, ada kaku di leher seperti itu, ada nyeri di tungkai. Lalu yang beratnya itu adalah kelumpuhan anggota gerak, seperti bahkan sampai kematian seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, jadi kalau Sobat Orkes nih udah mengetahui ya gejala-gejala polio itu seperti apa, seperti demam yang tadi dokter jelaskan, kita harus waspada ya, Dok, waspada dini, harus periksa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Untuk gejala sudah, terus sasaran nih, Dok, target sasaran itu polio ini hanya anak-anak saja atau bisa seluruh usia atau gimana tuh, Dok? Sebenarnya virus polio ini bisa menyerang siapa aja ya, dari usia 0 sampai usia dewasa. Itu tergantung dari sistem kekebalan kita. Yang paling lemah kan adalah anak-anak ya, balita di bawah 5 tahun itu yang paling sering terkena polio seperti itu. Nah, sebenarnya ini penyakit bisa dicegah ya, Dok ya? Bisa dicegah dengan cara imunisasi. Dan ya itu perilaku hidup bersih yang sehat seperti itu. Oke, jadi Sobat Orkes, terutama nih bunda-bunda cantiknya ya, jadi jangan lupakan imunisasi untuk anak-anaknya, harus imunisasi dasar lengkap. Untuk polio ini ada 2 jenis ya, Dok ya? Polio tetes dan polio suntik. Jadi harus dilihat lagi nih buku KNS-nya, buku PING-nya, apakah anak-anak ibu, anak-anak bunda, anak-anak mama sudah lengkap belum imunisasinya. Kalau belum, ke fasilitas kesehatan akan dilengkapi. Harus dikejar maksimal dengan sampai usia
biasanya kan kalau imunisasi polio ini kan dari usia 0 sampai 4 bulan. Iya, seperti sampai 4 itu. bulan. Jadi kalau misalnya 0 sampai 4 bulan ini sudah lengkap, sudah aman. Biasanya ada booster lagi nanti usia 1,5 tahun. Tapi kalau misalnya belum pernah imunisasi nih, sekarang dilengkapi. Saat lagi supin polio ini ya dok ya. Mumpung lagi ada juga. Kan Dari kegiatannya. 0 sampai 5 tahun wajib melengkapi, yang sudah atau yang belum polionya lengkap harus mengikuti supin polio ini. Oke. Selanjutnya pencegahan sudah ya dok ya. Penularan kali ya. Penularan boleh dok. Dari mana sih ini virusnya gitu kan? Bisa ada lagi tiba-tiba kena seperti itu. Gimana tuh dok? Virus polio ini dia penularannya itu bisa langsung droplet kayak misalnya kita batuk ke orang yang lagi sakit polio gitu, atau bisa dari fecal oral. Fecal oral kayak dari makanan yang tercemar oleh tinja orang yang terkena sakit polio. Jadi bahaya banget ya dok ya. Nah iya, makanya pentingnya untuk menjaga lingkungan juga di situ, karena dia bisa menularkannya itu ya dari makanan atau dari minuman yang tidak higienis seperti itu, yang udah tercemar sama jadi polio. bukan hanya dari udara tapi dari cemaran lingkungan bisa berpengaruh ya. Jadi harus sanitasinya harus ditingkatkan lagi, harus baik gitu. Sering-sering cuci tangan seperti itu kalau mau makan. Jadi punya jamban yang sehat ya di rumah. Jadi rutinitas dari zaman Covid tuh cuci tangan harus berlanjut ya dok ya. Jangan dari sebelum Covid juga ada ya. Karena sebelum Covid kayak cuci tangan penting gak sih mbak gitu sebenarnya kan. Sebenarnya itu penting banget memutus rantai penularan penyakit gitu ya. Nah, imunisasi polio ini bisa dijelaskan lebih detail nggak dok? Untuk imunisasi itu gimana sih dok? Sebenarnya imunisasi polio ini kan udah masuk dalam imunisasi dasar yang dasar udah lengkap dari pemerintah. Iya betul. Dari usia 0 sampai 4 bulan itu ada polio 0 yang baru lahir, biasanya di rumah sakit pulangnya langsung dikasih tetes polio. Lalu ada polio 1 di usia 2 bulan, polio 2 usia 3 bulan, dan polio ketiga itu usia 4 bulan. Itu ditetes oral. Jadi kalau bisa semua imunisasi polio itu lengkap gitu ya. Jadi nggak ada yang bolong-bolong seperti itu. Lalu nanti ada pemberian yang suntik, biasanya itu polio yang sebenarnya inaktif ya, yang tidak aktif disuntikan. Tapi kan kadang-kadang orang tua takut ya mau disuntik, nanti ada gejala demam, bengkak, segala macam seperti itu. Yang penting polio oralnya ini udah dilengkapi seperti dulu. Jadi kalau bisa si oralnya dulu ya, yang tetes di mulut itu harus lengkap. Sebanyak 4 kali ya dok ya? Iya 4 kali. Sebanyak 4 kali, dan suntik sebanyak 1 kali. 1 kali. Ya. Nah, untuk ngomongin masalah efek atau dampak dari polio suntik atau polio tetes ini, sebenarnya ada dampak yang signifikan nggak sih dok untuk sasarannya, untuk bayi balitanya ini? Apakah dia jadi demam, ataukah dia jadi ruam-ruam atau apa gitu dok? Insya Allah sih vaksin polio ini aman ya. Biasanya kalau oral itu lebih sedikit efek efek sampingnya. Paling ringan itu adalah mensretnya itu sebenarnya nggak sampai demam atau gimana seperti itu. Jadi jangan ditakutkan juga ya kalau sakit atau apa. Justru imunisasi ini untuk membuat kekebalan membuat kekebalan dan mencegah penyakit ya. Nah iya benar seperti itu. Selanjutnya kalau pin polio ini sudah berhasil nih dok, kira-kira nanti kedepannya bakal ada yang terkena polio lagi nggak dok? Atau emang ya semoga virusnya udah nggak ada ya dok ya, atau gimana dok? Sebenarnya yang kita harapkan adalah tidak ada lagi ditemukannya kasus polio ya. Itu tergantung dari herd immunity masyarakat setempat. Kalau misalnya hampir semua masyarakat sudah tervaksinasi, otomatis kan kuman atau virus-virus yang lain itu nggak akan berkembang gitu. Jadi nggak akan ada yang menjangkiti orang yang tidak vaksin, akhirnya menularkan orang-orang yang lain seperti itu. Jadi kita harapkan dengan adanya imunisasi ini semua orang mengikutinya, semua orang ya akan terlindungi jadi sehat seperti itu. Imunisasi polio ini jadi sangat amat penting dan sangat amat bagus ya dok ya. Untuk mendapatkannya di mana aja sih dok? Kalau di Kalibaru ini di mana aja? Sebenarnya kalau untuk supin polio ini yang sedang kita laksanakan dari tanggal 3 sampai 10 April ini, itu bisa didapatkan di posyandu di lingkungannya. Di lingkungan masing-masing ya. Nanti kalau misalnya emang udah ketinggalan nih kemarin udah sempet polio lagi pergi, itu bisa dihubungi ke kader-kader yang lain, mungkin ada yang sedang membuka posyandu polio gitu, bisa datang ke sana. Ikut lindung gitu ya, seperti itu. Kalau efek KIPI dok,
KIPI dari polio ini, kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Itu ada apa aja dok kalau misalkan dari polio ini? Sebenarnya kan supin polio ini kan bukan cuma terjadi di Jawa Barat ya. Tahun kemarin, akhir tahun kemarin itu juga ada KLB di Aceh. Seperti itu, ada ditemukan kasus polio, lalu dilakukan sama nih supin polio juga di daerah Aceh dan sekitar Sumatera Utara. Nah, sama diberikan supin polio seperti itu, ditetesan polionya. Tapi untuk dengar-dengar sih nggak ada gejala yang berarti ya, nggak ada yang gejala sampai harus sakit atau dirawat di rumah sakit atau terjadi kecacatan tuh tidak ada gitu, tidak didengarkan seperti itu. Jadi insya Allah aman ya. Aman ya, semoga ya mau semuanya aman ya, mayoritas aman ya. Jadi jangan takut nih, para bunda, para mama, para ibu, pokoknya harus mewajibkan anaknya untuk suntik dan polio tetes. Tapi kalau untuk supin ini kita hanya untuk polio tetes saja. Polio ini kan tadi menyerang kelemahan otot ya dok ya. Nanti dia akan menjadi cacat ya, warna cacat permanen. Karena biasanya kalau suatu penyakit yang menyerang sistem saraf itu akan susah untuk dikembalikan fungsinya gitu. Jadi kita nggak mau kan anak kita nanti sampai gede nggak bisa jalan atau terjadi cacat permanen itu. Makanya kita cegah dengan imunisasi seperti ini. Untuk cacat permanen jadi benar-benar udah nggak bisa ditanggulangi lagi dong dengan cara apapun gitu, nggak bisa. Sampai sejauh ini sih orang-orang yang udah pernah cacat kena polio itu ya seperti itu, maksudnya tidak akan kembali seperti normal lagi seperti itu. Ya, jadi harap disayangkan ya, sangat disayangkan banget nih. Karena apalagi mendapatkan imunisasinya ini dengan cara gratis. Jadi jangan sampai melewatkan. Sayang banget ya tinggal dok ya. Datang aja ke vaskes terdekat. Membawa KMS atau buku KIA dan fotokopi kakaknya. Jadi para bunda-bunda jangan sampai dilewatkan nih, kesempatan ini sangat-sangat berharga gitu ya. Benar. Nah, kalau untuk polio ini, supin ini kita berapa kali putaran sih dok? Sebenarnya untuk supin polio ini ada dua dosis, jadi kedua kali putaran ya. Yang sekarang tanggal 3 sampai tanggal 10 ya, kali baru. Terus nanti ada lagi 1 bulan ke depan itu tanggal 15 sampai tanggal 21 Mei gitu. Kalau nanya sedikit dok, kenapa sih dia harus 2 kali putaran? Kenapa? Untuk memperkuat lagi sistemnya gitu. Kalau cuma satu kan takutnya kurang efektif. Jadi biasanya akan dilakukan pemberian 2 kali dosis. Kalau misalkan di tanggal 3 sampai tanggal 10 ini bayi balitanya lagi nggak di tempat gitu ya, misalkan kayak dia lagi pulang kampung atau dia lagi pergi yang nggak ada supin polionya ini, terus dia balik ke sininya dapatnya di putaran kedua nih. Nah, dapatnya cuma sekali aja, apa nanti sebulan lagi masih ada putaran selanjutnya dok? Kita kan belum tahu juga ya dari dinas kesehatan seperti apa, apakah nanti akan diperpanjang atau tidak, karena kemarin terakhir adalah karena kan namanya PIN pakan imunisasi jadi cuma sepekan gitu ya waktunya. Nanti apakah nanti emang kalau ada sasaran baru akan diperpanjang atau tidak itu kita belum tahu. Jadi sebisa mungkin sekarang kalau misalnya emang sempat dan anaknya sehat, alangkah baiknya kita membawa anak kita ke posyandu untuk dilakukan imunisasi polio ini seperti itu. Jadi jangan dilewatin kesempatannya. Diingatkan kembali ya, ditegaskan kembali bahwa ini sangat amat penting. Jadi kalau bisa jangan kemana-mana dulu, dapetin dulu imunisasinya baru boleh kemana-mana gitu ya dok. Itu. Terus siapa aja sih yang harus diimunisasi? Nah, iya itu dok. Siapa aja sih dok? Kalau lagi sakit boleh nggak sih imunisasi? Gitu ada nggak pengecualian gitu ya? Biasanya kita berikan imunisasi oral ini kalau misalnya anaknya itu apakah sehat lah ya, nggak ada mencret, nggak ada demam seperti itu. Terus anaknya ini tidak ada kelainan imun atau imunodefisiensi gitu ya, imun atau yang lagi rendah lah, lagi misalnya minum obat steroid dosis tinggi seperti itu. Terus orang yang tidak hidup dengan orang yang sakit HIV itu kan takutnya malah menularkan orangnya HIV tersebut gitu kan. Ya, jadi kalau bisa ya itu yang sehat lah ya intinya sehat walafiat, tidak demam, tidak diare gitu ya dok ya. Jadi bisa langsung diimunisasi di posyandu wilayah Kalibaru khususnya. Ada tambahan lagi nggak dok? Apa ya paling yang mohon partisipasinya dari masyarakat untuk menyehatkan anak-anak kita juga sebenarnya ya kan. Karena nggak
ada nilai negatifnya ya dok, Benar. positif semua, jadi Iya. jangan sampai kelewatan gitu ya. Betul. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan ya dok ya. Mm-mm. Oke. Dari toples kaca ya, namanya toples kaca dok. Assalamualaikum ibu-ibu, saya mau nanya, kenapa bagi warga Kalibaru yang mau cek darah harus di puskesmas Pejuang? Beda topik ini dok. Oh iya, iya. Gimana nih, Dok? Kita jawab apa kita simpen dulu? Kita skip ya, soalnya kita lagi ngomongin pin polio. Kita lagi ngomongin pin polio. Iya, nanti tanyakan Oke. ke puskesmasnya ya. Ini ke puskesmasnya. Oke, sebentar. Selanjutnya dari toples kaca lagi dok. Oh, masih berlanjut. Pertahankan akun Instagramnya ibu-ibu dan bapak-bapak di puskesmas Kalibaru, walaupun viewersnya sedikit, iya. supaya warga sini tetap ada sumber informasi kesehatan dan program kesehatan dari pemerintah. Oke, terima kasih ya dok ya atas dukungannya. Toples kaca. Iya. Saya kurang tahu nama aslinya dok. Iya. Iya. Oke, ditunggu bagi sobat orkes yang mau bertanya-tanya mengenai pin polio lebih mendetail, mau tanya apa aja mengenai pin polio diperbolehkan. Iya, iya. Sebenarnya nanti orang bertanya-tanya kenapa sih dilakukan pin polio ya? Iya, mungkin ada Apakah yang nggak itu tahu di sini atau yang aja atau di luar wilayah juga? benar gitu. Mungkin ada yang beberapa yang belum tahu kalau misalnya kenapa tiba-tiba di Jawa Barat dilakukan pin polio ini. Se-Jawa Barat ya? Iya, se-Jawa Barat. Jadi bulan Maret Februari itu ditemukan kasus polio di daerah Kabupaten Purwakarta. Jadi satu pasien polio aja itu akan menjadi KLB kejadian luar biasa. Makanya segar mungkin harus cepat ditanggulangi, jangan sampai ada virus-virus yang baru lainnya yang sakit yang menyebar lainnya, karena biasanya dia akan sangat cepat menular, yaitu dari droplet air kan ya, misalnya tinjanya kemana-mana mencemari air itu dikonsumsi sama warga sekitarnya. Kalau meruntut dari yang kasus di Purwakarta ini dok, sebelumnya apakah ini yang penderitanya ini imunisasinya lengkap atau gimana? Kok bisa sampai kena gitu dok? Menurut dari data dari Dinas Kesehatan, riwayat orang yang terkena ini dia tidak kena imunisasi apapun dari kecil seperti itu. Apapun dok? Iya, dari kecil seperti itu. Jadi tidak ada riwayat imunisasi sama sekali. Jadi setelah umur 2 tahun dia mengalami kelemahan di otot kakinya seperti itu. Jadi dia bisa berjalan tapi masih belum lancar seperti itu. Lalu pada umur 4 tahun ini dikabarkan dia otot-ototnya mengecil, dia mengalami demam, terus otot-ototnya mengecil dan tidak berjalan. Akhirnya dari pihak fasilitas di sana dilakukan pemeriksaan tinja ya. Nah didapatkan yaitu hasilnya ada virus polio. Jadi makanya jadi gempar seperti itu. Iya benar-benar. Nah untuk satu kasus ini dok, apakah sudah ada yang menyebar lagi atau gimana? Sampai saat ini sih belum ada dengar lagi kasus baru ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi jangan sampai juga terjadi di wilayah kita. Jangan dong. Kita harus sehat walafiat ya dok ya. Khususnya warga Kalibaru nih. Se-Jawa Barat lah. Jadi karena sudah ada satu kasus ini, jangan sampai kita ikut berpartisipasi menyebarkan, tapi kita ikut berpartisipasi menanggulangi dengan cara imunisasi supin polio ini. Jadi kita kan sebenarnya kan penyakit polio ini dari 2014 itu udah nggak kedengeran lagi udah dibilang tidak ada kasus ditemukan bebas polio bisa dibilang, tapi tiba-tiba sekarang muncul lagi seperti itu. Makanya harus ini lagi ya imunisasinya. Jadi ini penyakit menular yang sebenarnya berbahaya juga ya? Berbahaya, dan sebenarnya ini dapat dicegah dengan imunisasi. Satu lagi dok, misal dia riwayatnya nggak pernah imunisasi juga nih anaknya, tapi dia udah usia 5 tahun lebih. Sebenarnya boleh aja kalau misalnya emang dia tidak ada riwayat imunisasi sebelumnya ya, misalnya dari lahir nggak pernah ada riwayat imunisasi polio ini segala macam, boleh dilakukan imunisasi, dikejar bilangnya, nggak masalah. Kalau dia lebih dari 5 tahun? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada batasan usianya juga diberikan imunisasi polio ini. Siapa aja yang emang belum pernah dilakukan imunisasi boleh dilakukan. Jadi harus cross check sama diri sendiri ya. Misalnya kita nggak ada nih KNS
Zaman dulu. Zaman dulu. Iya. Kalau emang gak yakin udah pernah imunisasi, daripada kita nanti terkena penyakitnya, imunisasi aja sekarang. Jadi intinya ini penyakit bisa dicegah, bisa dicegah dengan cara imunisasi. Wih, gampang banget ya dok, apalagi ditetes doang. Jadi doang, nggak sakit, ya, nggak disuntik. Iya, pas lagi tidur juga nggak apa-apa ya dok ya. Iya. Kan kadang kalau misalkan ibu kadar nih ada yang nanya, Mbak, lagi puasa-puasa gini gitu ya, lagi Ramadan gini kan. Kalau siang, kalau iya pokoknya jam-jam 9 itu kayak tidur mbak enaknya, karena kita habis sahur. Gimana dong mbak? Saya tidur. Gendong aja anaknya yang diimunisasi ya kan, biar anak kita juga sehat ya kan, terlindungi dari virus polio ini. Jadi jangan terlalu egois ya. Jadi harus mementingkan kesehatan bersama. Iya, karena kan kesehatan ini kan gak cuma buat anak kita doang, kan untuk lingkungan kita juga. Semakin banyak anak-anak yang kita diimunisasi, otomatis kan hati imunitas kita makin kuat seperti itu. Jadi nggak gampang kayak terbuat benteng-benteng gitu ya. Sebenarnya gitu kita justru melindungi orang-orang yang lemah, yang emang sebenarnya nggak bisa diimunisasi seperti itu. Yang tadi autoimun gitu ya. Penyakit yang emang ada kelainan imun. Karena kan emang mereka sudah ya tidak diperbolehkan juga gitu ya dokter. Jadi seperti itu. Yang sehat-sehat mah wajib ya itu melindungi mereka. Ada lagi dok, satu lagi pertanyaan nih dari Tasya Claudia. Kalau imunisasi IPV 2 di cover pemerintah nggak dok? IPV 2 itu suntik yang polio kedua. Iya, polio kedua ya. Coba nanti tanya ke koordinator imunisasi ya. Karena IPV juga setahu saya cuma sekali ya dok ya. Iya. Kalau yang kedua coba. Coba ditanyakan kalau emang itu masuk dalam program pemerintah sebenarnya gratis. Iya kan. Apalagi kan sekarang program pemerintah juga ada tambahan yang JE gitu ya. Iya itu. Ya semoga semua terlaksana ya. Iya. Biar masyarakat juga. Iya, yang mau imunisasi, yang semangat untuk imunisasi harusnya didukung, difasilitasi seperti itu ya. Oke. Sampai saat ini baru itu aja sih yang bertanya. Ada lagi yang mau bertanya, ditunggu boleh ke sobat orkes. Oke, yang mau bertanya ditunggu pertanyaannya. Barangkali yang mau pengen tahu lebih detail nih apa sih polio gitu. Nah, kalau imunisasi dasar sendiri kan ada bermacam-macam ya dok ya. Selain polio kan ada kayak seperti campak, difteri, pertusis, tetanus gitu. Itu kasusnya pernah ada juga nggak sih dok kalau untuk di Indonesia ini khususnya? Ada kan baru bulan kemarin kalau nggak salah di daerah mana itu ada lagi KLB kasus difteri ya kan. Itu difteri ada sampai meninggal karena dia menyerang pernapasan sampai dia nggak bisa napas, akhirnya meninggal. Itu kan penyakit-penyakit yang sama ya, yang misalnya dapat dicegah dengan penyakit dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi sebenarnya yang udah imunisasi dasar yang udah diprogramkan pemerintah adalah imunisasi yang benar-benar emang harus wajib ya didapatkan oleh masyarakat. Karena itu kan yang melindungi masyarakat dari penyakit-penyakit tersebut. Melindungi keluarga dan melindungi masyarakat. Jadi jangan sampai sebenarnya penyakit yang sudah bebas yang nggak ada lagi, yang bisa dicegah dengan imunisasi itu muncul lagi di permukaan seperti itu. Sangat disayangkan sih ya. Jadi ya benar, ibu-ibu ini harus dilihat lagi nih KMS-nya, anak-anaknya tuh ketinggalannya imunisasi apa aja. Dan kalau misalkan masih usia-usia yang bisa dikejar, kejarlah imunisasi itu. Kejarlah impianmu gitu. Kejarlah imunisasi itu agar ya masyarakat menjadi sehat. Ya seperti itu. Oke, dari operator. Mari Mbak, silakan Mbak. Kalau misalkan anaknya nggak panas tapi batuk pilek, boleh nggak di polio dok? Oke, batuk pilek aja. Batuk pilek biasa ya. Batuk pilek kan banyak ya, belum tentu itu adalah suatu infeksi, bisa karena ada iritasi, ada peradangan. Selama anak itu tidak ada demam, itu bisa dilakukan imunisasi seperti apalagi polio ya. Itu kan nggak ada kontraindikasinya gitu, kecuali dia emang ada demam, ada mensret, nah kita takutkan seperti itu karena virus polio ini nanti dia akan berkembang di dalam usus, jadi ususnya itu harus yang nggak sakit gitu kan, nggak ada gangguan pencernaan seperti
muntah Diare. atau diare seperti itu, sama dia nggak ada demam boleh diimunisasi polio. Kalau misalkan dok, anak ini diare nih, tapi ibunya mungkin entah bilang atau entah lupa, nggak jujur atau apa gitu ya. Misalkan ditanya nih sama bidannya atau petugas kesehatannya, Bu anaknya diare enggak gitu. Ternyata anaknya kemarin diare dan sekarang mungkin masih masa pemulihan tapi masih ada diare sedikit gitu ya, diare cuma masih sedikit gitu. Itu kalau ditetesin polio efeknya apa dok? Apakah sia-sia aja? Sebenarnya enggak sih ya, cuman kan virus Vaksin. vaksin polio tetes ini kan isinya kuman yang dilemahkan gitu. Jadi belum tentu enggak mati gitu ya. Jadi takutnya kalau misalnya mungkin pencernaannya lagi ada bermasalah, ada infeksi ditambah masukkan kuman lagi gitu kan, jadi memperparah gitu. Ya sebaiknya sih ibunya sebelum ini jujur ya, misalnya keadaan anaknya seperti ini, jadi kan tidak ada efek samping yang akhirnya nanti disalahkan karena imunisasi gitu. Sama-sama disalahkan gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau bisa ya dalam keadaan anaknya tuh sehat, benar-benar sehat. Intinya jujur. Jadi kalau misalkan ada apapun, mau anaknya batuk, pilek, demam, diare, pokoknya jujur aja. Karena petugas kesehatan akan memberikan solusi yang terbaik gitu ya dok ya. Kayak misalkan Bu ditunda dulu aja mungkin seminggu lagi atau besoknya atau misalnya pas posyandu di tempat lain nggak apa-apa. Yang penting anaknya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ada lagi nih dok yang bertanya dari Vindanu 13. Halo Kak, izin bertanya, bolehkah OPV diberikan pada anak yang sakit atau bayi yang baru lahir? Oh baru saya tanyakan tadi. Oh ya, kalau sakitnya sakit apa? Sakitnya tadi ya, sakitnya harus dirinciin dulu, ditanya dulu ya. Sakit kalau misalnya cuma batuk pilek tanpa ada demam boleh diberikan. Terus kalau misalnya bayi baru lahir, nah bayi baru lahir ini juga kalau misalnya dalam keadaan sehat ya, misalnya dia cukup bulan lahirnya terus berat badannya lebih dari 2.500, itu bisa diberikan. Karena kan biasanya bayi yang baru lahir juga setelah pulang yang sehat ya diberikan OPV penol yang pertama seperti itu. Jadi bisa diberikan kalau misalnya bayi itu emang cukup bulan dan dalam keadaan sehat. Satu lagi dok pertanyaan, misal ada anak yang balita, misalkan dia umur 2 tahun nih, dia habis imunisasi 1,5 tahun aja deh, dia imunisasi booster, tiba-tiba ada supin polio ini, dia dikasihkan langsung atau ada jeda berapa hari setelah imunisasi booster ini? Imunisasi booster apa nih? Misalkan campak atau sebenarnya boleh-boleh aja ya diberikan, soalnya kan pin polio ini tidak memandang status imunisasi atau abis imunisasi apa, bahkan bisa dibarengkan. Oh, dibarengin gitu. juga boleh. Bisa. Jadi saat pelaksanaan imunisasi dasar tambahan ini juga boleh. Boleh gitu, kecuali dia sedang mengkonsumsi obat cacing dia itu dikasih jeda waktu 2 minggu. Gitu. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada catatan ya. Jadi wajib, pokoknya wajib gitu. Nggak boleh sampai enggak. Iya. Oke. Oh ada satu lagi dok. Nih lanjutan si kakak Vindanu 13 untuk bayi yang memiliki autoimun gitu. Autoimun yang sudah dijelaskan tadi dok. Mungkin dilihat dulu ya autoimunnya ini apa gitu. Karena autoimun sebenarnya banyak gitu. Tapi kalau misalnya emang kita ragu, kita konsultasikan dulu aja ke dokter anaknya gitu. Misalnya, iya boleh nggak diimunisasi gitu. Kalau misalnya emang dibolehkan dari dokter anaknya ya monggo silakan gitu. Tapi kalau misalnya emang ya berarti kita tunda dulu. Itu orang yang kayak ini kita harus jaga dari lingkungannya ya. Jadi yang sehat-sehat yang ini yang diimunisasi gitu agar nggak ada yang tidak menularkan penyakit yang sedang yang tidak sakit atau yang sedang autoimun. Seperti itu. Jadi pokoknya yang sehat walafiat, tanpa demam, tanpa diare, wajib imunisasi. Ya. Kita juga minta dukungannya dari RT, RW, lintas sektoral, masyarakat Kalibaru khususnya yang punya anak balita 0 sampai 59 bulan. Diworo-woro kembali karena ini vaksinnya vaksin mahal dan gratis. Gratis pula. Ya Allah gratis, ini siapa sih yang nggak mau gitu ya dok ya, wajib ya. Oke. Baik Kak, terima kasih banyak untuk informasinya. Sukses terus untuk Puskesmas Kalibaru. Terima kasih Kakak Vindanu. Oke, ditunggu lagi bagi yang ingin bertanya. Apa kita mau langsung kesimpulan dok? Boleh. Oke, sudah siang juga kali ya. Oke, kesimpulannya pada siang hari ini untuk
masyarakat Kalibaru khususnya, mari kita sukseskan program Supin Polio ini yang hanya cuma 1 minggu, jadi Satu pekan. 1 minggu. Jadi kalau bisa dimanfaatkan semaksimal semaksimal mungkin bagi keluarga kita yang punya anak balita, dibawa ke posyandu-posyandu terdekat untuk mendapatkan imunisasi polio seperti itulah. Oke, kita tagline dulu kali dok. Iya. Nanti kalau misalkan kita bilang Kalibaru bebas polio gitu ya. Oke, gimana bentuknya? Gimana? Semangat aja. Oke, ayo dong. 1, 2, 3. Kalibaru bebas polio. Oke, kita wujudkan Indonesia bebas polio. Semoga informasi kami pada siang hari ini bermanfaat dan dapat diambil positif-positifnya. Mungkin itu saja. Saya moderator undur diri Triwayuningsi dan narasumber kami Dr. Triwayuningsi pamit undur diri juga. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keren.